Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdogan Fatoni, NPM G1D018006, Program Studi Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai sikap dan perilaku seorang engineer profesional pada sebuah perusahaan atau instansi. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sikap dan perilaku seorang engineer profesional itu bagaimana, terlebih dahulu kita harus mengetahui profesional itu apa sih. Jadi profesional itu merupakan seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi, ya, dan berpegang teguh terhadap nilai moral yang mengarah serta mendasari perbuatan. Ya, itu tadi secara harfiah, orang profesional, ya, itu memang memiliki kemampuan tinggi di bidangnya, ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan kemampuan tinggi itu, ya, agar bisa menjadi profesional, ya. Profesional itu bisa kita dapatkan di pendidikan formal, pelatihan, kuliah, dan lain-lain, yang dimana di sana kita bisa melatih skill kita di bidang itu. Jadi ada perbedaan profesional sama non profesional. Kalau profesional itu memang tahu ilmunya, memang tahu dasarnya, ya. Jadi kalau non profesional, dia hanya coba-coba, namun tidak tahu ilmunya itu seperti apa. Itu yang membedakan profesional dan non profesional. Profesional, ya. Profesional itu pondasi yang paling penting itu adalah personal etik, ya. Memang itu yang terpenting, ya, personal kita masing-masing, moral kita, ya, cara bertanggung jawab kita, cara kita menghargai orang yang lebih tua kita, cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua, ya, kepercayaan kita, komitmen kita, ya, terhadap bidang yang kita jalani, ya. Jadi itu yang sangat berpengaruh terhadap profesional seseorang. Itu yang pondasi awalnya. Kalau dari personalnya saja sudah bermasalah, maka profesionalnya itu akan bermasalah juga, ya. Intinya dari personalnya dulu. Berbicara mengenai profesional itu tidak terlepas dari yang namanya konsep of responsibility, ya. Yang pertama itu responsibility. Responsibility ini mengacu pada kewajiban para profesional untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan khusus mereka dengan cara menguntungkan klien atau konsumen dan masyarakat, dan tidak melanggar kepercayaan yang ditempatkan di dalamnya. Yang kedua ada yang namanya obligation responsibility, ya, tanggung jawab kewajiban. Ini mengacu pada kewajiban positif dari insinyur untuk menggunakan standar profesional. Kemudian yang ketiga itu adanya namanya blame responsibility, ya, tanggung jawab menyalahkan, ya. Ini mengacu pada tanggung jawab atas tindakan yang berbahaya. Dan yang keempat itu ada yang namanya role responsibility, ya, tanggung jawab peran, ya. Ini mengacu pada peran dan tanggung jawab tertentu, sehingga seseorang memiliki tanggung jawab, kewajiban, dan juga dapat disalahkan atas bahaya tersebut. Menjadi engineer profesional itu harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat dan dia lakukan, ya. Di sini saya akan menjelaskan 3 sikap dasar terhadap tanggung jawab. Yang pertama itu minimalist view, pandangan minimalis. Yang kedua reasonable care atau obligation responsibility.
Dan yang ketiga, good work, ya, bekerja dengan baik. Yang pertama adalah the minimalist view, ya. Ada beberapa poin di sini. Pandangan minimalis tentang tanggung jawab menyatakan bahwa insinyur memiliki kewajiban untuk mematuhi prosedur operasi standar profesi mereka dan untuk memenuhi tugas-tugas dasar pekerjaan mereka sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan pekerjaan mereka. Ya. Masalah tak terduga dapat timbul karena prosedur operasi standar itu kurang lengkap, ya, cenderung menghindari kesalahan atau menghindari masalah, dan ini menjadi dominan, ya. Pandangan minimalis ini juga menekankan pendekatan negatif, ya, terhadap tanggung jawab, ya, kayak misalnya ini pekerjaan dia, ya, bukan pekerjaan saya. Jadi ada rasa seperti itu yang bisa menyebabkan permasalahan. Yang kedua itu ada reasonable care, ya, bersikap wajar, masuk akal. Jadi seorang engineer memiliki kewajiban profesional untuk mematuhi prosedur operasi standar dan peraturan yang berlaku dalam profesi mereka, dan untuk memenuhi tanggung jawab dasar pekerjaan mereka, ya. Reasonable care view lebih berkaitan langsung dengan perspektif mereka yang beresiko dirugikan dan berusaha mencegah bahaya itu. Dari sudut pandang moral, secara sengaja, lalai, dan sembrono yang menyebabkan kerugian bagi orang lain adalah dianggap gagal melakukan reasonable care. Kemudian yang ketiga itu adalah good work, ya, bekerja dengan baik, ya. Sering kita katakan orang yang ini telah melampaui apa yang menjadi tugasnya, ya. Jadi engineer dengan good work view mengambil tanggung jawab walaupun tak seorang pun mengharapkan dia melakukan hal itu, ya. Jika mereka tidak melakukannya, tidak ada juga yang menyalahkan dia, ya. Daripada menyuruh orang lain, engineer cenderung mengambil tanggung jawab itu, ya. Jadi bekerja ikhlas, ya. Berbicara mengenai sikap dan perilaku seorang engineer profesional, saya ada sedikit cerita waktu saya sekolah di SMK dulu. Jadi di SMK itu ada namanya prakrin, praktek kerja industri. Waktu itu saya prakrin di perusahaan Telkom selama 6 bulan. Jadi pentingnya sikap kejujuran dan integritas itu sangatlah diutamakan, ya. Mau kerja dimanapun, utamakanlah kejujuran. Jadi waktu itu ada kasus pembimbing lapangan atau teknisi itu yang bertugas memasang tiang itu tidak menyampaikan data yang sebenarnya kepada supervisor, ya. Jadi tiang yang dipasang itu tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi ada sebagian tiang yang dijual karena tergiur dengan uang, dan waktu itu memang belum sempat ketahuan, ya. Jadi diusut-usut oleh supervisor, ternyata si teknisi ini benar-benar menjual tiang tersebut dan diberikanlah surat peringatan dari pimpinan. Jadi kita yang nantinya, ini untuk rekan-rekan yang nantinya bekerja di suatu perusahaan, utamakanlah kejujuran dan integritas, ya. Jadi kalau kita jujur, itu akan mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak jujur, itu akan mengarahkan ke jalan yang buruk, ya. Itu akan merugikan kita sendiri. Bekerjalah dengan ikhlas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat, ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.